dunia yang diwujudkan dalam bentuk sosialisasi anti korupsi untuk organisasi kemasyarakatan dan media massa di lingkungan Provinsi Banten. Sebelum memasuki materi, pepatah di kita menyatakan bahwa tak kenal makanya tak sayang. Jadi sebelum masuki materi, mohon izin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irwan Nova Yoga, pangkat Inspektur 1 Polisi, jabatan selaku Panit Tipikor pada Subdit 3 di Treskrimsus Polda Banten. Nanti saya share, Pak. Saya lahir dan besar di Kabupaten Lebak, tepatnya di Banten Selatan. Jadi jika ada Bapak Ibu sekalian yang berasal dari wilayah selatan, kemungkinan besar adalah saudara saya. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai sosial kontrol, sebagai organisasi kemasyarakatan, ayo kita bersama-sama membangun dan membenahi Banten yang kita cintai. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Jadi kita sepakati bersama, kita berkomitmen bersama menuju Banten lebih baik ke depannya. Karena disadari atau tidak, Provinsi Banten adalah provinsi yang paling strategis sebagai penyangga ibu kota. Next. Saya tidak akan banyak menjelaskan tentang tindak pidana korupsi karena mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami secara gamblang seperti yang dijelaskan oleh dua narasumber tadi. Cuma sedikit saja saya menambahkan latar belakang lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka yang diberlakukan adalah KUHP. Dulu yang lebih terkenal yaitu 374, penggelapan dalam jabatan. Namun seiring perkembangan zaman, ada filosofi mengatakan bahwa kejahatan adalah bayang-bayang dari peradaban dunia. Disadari atau tidak, kejahatan yang berkembang di kita ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari peradaban dunia. Ada unsur filosofis di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, dibuat dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada unsur yuridis di mana di Undang-Undang 31 dijelaskan bahwa yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Ada kemungkinan mungkin beberapa tahun ke depan akan ada lagi revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, ayo kita sama-sama, kita kawal bersama agar undang-undang ini dapat mengakomodir keinginan dari Bapak Ibu sekalian selaku masyarakat Indonesia. Kemudian ada unsur sosiologis di mana diharapkan upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dapat lebih efektif. Karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Sudah dapat dipastikan jika pada level paling bawah yaitu desa, di mana di desa itu tidak ada pembangunan, sudah dapat dipastikan bahwa ada indikasi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di desa itu. Selain 7 golongan tindak pidana korupsi yang disebutkan oleh beberapa narasumber tadi, akan saya tambahkan bahwa selain jenis tindak pidana korupsi yang dikategorikan dalam 7 golongan tadi, ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Di antaranya yang harus kita ketahui bersama, yang pertama adalah merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi atau merintangi proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atau yang lebih kita kenal, yang lebih tren saat ini
yaitu obstruction of justice. Jadi setelah ada acara sosialisasi ini, saya harapkan kepada saudara-saudara saya yang saat ini hadir, tidak ada lagi niat atau mensrea untuk merintangi proses penanganan dalam tindak pidana korupsi. Ayo kita sama-sama kita wujudkan Banten yang berkeadilan. Yang kedua, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu pada saat dilakukan pemeriksaan, baik itu pada tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Karena di situ ada ketentuan pidana yang mengatur. Pidananya cukup ada ancaman minimal dan ada denda pula. Jadi tidak ada lagi ketika dimintai keterangan memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu. Kemudian dan yang paling terakhir yaitu membuka identitas pelapor. Ini yang sangat dikhawatirkan karena sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mayoritas memiliki media sosial, baik itu channel YouTube maupun akun TikTok. Karena saking bangganya Bapak Ibu sekalian telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi